Halo, selamat datang di Troy Chess Channel. Kali ini saya akan menampilkan permainan antara Jon Albert Galbraith melawan Henry Harding. Pembukaan menggunakan Italian Game, Evans Gambit, Slow Variation. Langsung saja kita simak permainannya. Diawali dengan langkah E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah ke C4, gajah ke C5, B4. Nah, B4 ini merupakan ciri khas Evans Gambit. Selanjutnya, gajah pukul pion, C3, gajah A5, rokade pendek, gajah B6, D4. Di sini putih bermaksud untuk menguasai petak pusat. Kita membalasnya dengan menteri F6, gajah ke G5, menteri ke G6, pion D4 pukul pion E5. Menteri pukul pion bermaksud untuk mengancam gajah putih. Selanjutnya kuda B ke D2 mengancam menteri dan melindungi gajah. Menteri G6, benteng E1 bermaksud untuk melindungi pion di E5 karena kuda di F3 mempunyai beban melindungi gajah di G5. Selanjutnya H6, gajah ke H4, kuda G ke Fe7. Di sini hitam bermaksud akan melakukan rokade pendek. Selanjutnya kuda E4, rokade pendek, kuda F6. Di sini putih bermaksud mengorbankan kudanya untuk mendapatkan diagonal A1 sampai H8. Hitam melanjutkan dengan langkah pion pukul kuda, gajah pukul pion, kuda ke F5. Di sini hitam bermaksud untuk menghalang-halangi langkah kuda F3 putih untuk melangkah ke H4. Karena jika tidak, posisi putih akan semakin terdesak. Kita coba review untuk langkah hitam jika dia tidak melangkahkan langkah ini. Kita coba D6 dan putih pasti membalasnya dengan kuda ke H4, menteri H7, gajah D3, kuda ke G6, dan menteri ke H5. Di sini kita bisa lihat posisi hitam sangat terjepit. Maka dari itu hitam tidak melakukan langkah lain selain langkah kuda ke F5. Oke, kita kembali ke langkah yang tadi. Nah, di sini putih membalasnya dengan gajah D3, menteri ke H5, G4. Putih bermaksud untuk menerobos jalur raja hitam yang terbuka oleh skak. Di sini perwira-perwira putih sangat aktif, di mana terjadi kebalikan pada perwira hitam. Oke, selanjutnya langkah hitam membalasnya dengan menteri pukul pion skak.
raja ke H1, gajah B pukul F2. Di sini hitam bermaksud untuk menghalang-halangi langkah benteng E ke G1, melakukan mengancam menteri sekalian mengancam raja hitam. Dan putih melakukan balasan dengan benteng ke E4. Selanjutnya hitam menteri ke H3 bermaksud untuk melakukan skakmat dengan menggunakan kuda yang berada di peta F5. Selanjutnya langkah putih yaitu menteri ke G1 skak. Di sini putih mencoba untuk menetralisir kuda hitam, karena jika dia tidak melakukan korban menteri ini, maka posisi akan berbalik putih yang terdesak. Hitam tetap melanjutkan langkahnya, yaitu kuda ke G3 skak. Menteri pukul kuda, gajah pukul menteri, benteng ke G1 bermaksud untuk menambah tekanan raja hitam, karena benteng E4 sudah siap-siap untuk melakukan tekanan juga. Maka dari itu hitam di posisi ini masih terdesak. Oke, selanjutnya hitam melanjutkan dengan langkah D6, benteng pukul gajah skak, menteri pukul benteng, pion pukul menteri, gajah ke F5 bermaksud untuk mengancam benteng dan atau menukarkan gajahnya pada gajah putih F di D3. Selanjutnya putih membalasnya dengan benteng ke H4, berniat untuk mengorbankan gajahnya dan melakukan langkah skakmat di peta H8. Hitam membalasnya dengan gajah pukul gajah, benteng pukul pion H6, gajah ke H7. Di sini hitam mengurangi tekanan putih dengan langkah ini agar tidak terjadi skakmat pada peta H8. Dan putih melanjutkan langkah dengan langkah kuda ke G5 menambah tekanan pada gajah hitam. Oke, selanjutnya langkah hitam adalah kuda pukul pion E5, bermaksud untuk andaikan benteng putih sudah memukul gajah, dia akan melangkahkan kudanya di peta G6 untuk menghalang-halangi terjadinya skakmat di peta H8. Oke, langkah selanjutnya benteng pukul gajah, kuda G6, benteng ke G7 skak, raja ke H8. Dari sini apakah teman-teman bisa tahu langkah selanjutnya putih? Ya, benar. Putih melangkahkan langkah gajah benteng pukul kuda dan skakmat. Oke, dari sini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari permainan John Albert Galbraith melawan Henry Harding.
Mohon di subscribe dan like agar saya bisa bersemangat untuk membuat konten-konten catur ini. Oke, sampai jumpa lagi pada konten berikutnya.